Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Teknologi Informasi. Saya atas nama Randi dengan NIM H1A124-218. Saya atas nama Nikomang Ayu Putri Mare Dewi dengan NIM H1A124-208. Saya atas nama Hardianto Ponea dengan NIM H1A124-279. Saya atas nama Wijaya dengan NIM H1A124-008. Saya atas nama Salsyarif Jadespita dengan NIM H1A124-357. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak hukum pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat. Latar belakang 1. Perkembangan teknologi digital yang pesat. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pendapat secara langsung dan publik. Namun dampaknya adalah munculnya tantangan dalam mengatur kebebasan berpendapat di dunia maya yang mendorong lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE di Indonesia. Undang-Undang ITE lahir dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik. Namun penerapannya menimbulkan polemik terkait dengan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, topik ini ditulis untuk mengeksplorasi bagaimana Undang-Undang ITE dapat mempengaruhi hak masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, atau informasi di dunia digital. 2. Menjembatani konflik antara hukum dan kebebasan ekspresi. Topik ini ditulis untuk menggali dilema antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, Undang-Undang ITE berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan teknologi informasi, misalnya pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Di sisi lain, penerapan Undang-Undang ITE seringkali dianggap membatasi hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, terutama ketika kritik atau opini dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Keseimbangan antara dua aspek ini menjadi inti dari topik ini. Yang ketiga, menghadapi isu sosial dan hukum yang kontroversial. Undang-Undang ITE telah menimbulkan banyak kontroversi dalam praktiknya, terutama dalam hal penafsiran dan penerapan hukum. Tujuan Undang-Undang ITE melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten negatif. Ruang lingkup Undang-Undang ITE itu transaksi elektronik, informasi dan dokumen elektronik, konten yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa hal yang pada umumnya diketahui dan pada umumnya juga sering terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu penyebaran berita bohong. Maraknya persebaran berita bohong atau hoax sangat meresahkan bagi para netizen Indonesia. Tak jarang ada orang yang termakan berita bohong tanpa mengecek kebenarannya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi beberapa pihak tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya para pengguna internet tidak asal menyebarkan berita yang didapat sebelum melakukan riset. Sebab, apabila berita yang tersebar tersebut ternyata hoax,
maka penyebabnya dapat terkena sanksi. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan berita menyesatkan dan dipidana penjara paling lama 6 tahun lamanya. Tak hanya itu, orang tersebut juga harus membayar denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kedua adalah ujaran kebencian. Kini telah banyak oknum-oknum pengguna internet yang mengeluarkan ujaran kebencian dan menganggap remeh tindakannya tersebut. Padahal perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan pidana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang kemudian diatur dalam pasal 45 ayat 2 yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pelanggaran yang ketiga yang sering terjadi di masyarakat adalah teror online. Teror ialah sebuah usaha untuk menciptakan kecemasan serta ketakutan pada korbannya di dunia maya. Biasanya teror hadir dalam bentuk telepon tak jelas, spam chat, pengiriman gambar tak senonoh, dan sejenisnya. Pelaku teror online ini hukumannya telah diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Hukuman ini diberikan untuk memberikan deterrent efek kepada pelaku. Kemudian pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering terjadi di masyarakat adalah judi online. Judi termasuk tindakan yang dilarang oleh negara. Itulah sebabnya judi online yang kini mulai marak juga bisa memperoleh sanksi. Hukuman dari tindakan judi online ini telah diatur dalam pasal 45 ayat 2 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya adalah pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat dalam dunia maya, yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik menduduki peringkat kelima dalam pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat dalam dunia maya. Belakangan ini telah marak kasus pencemaran nama baik berseliweran di media sosial. Rupanya, tindakan ini juga diatur oleh negara dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang sengaja mendistribusikan informasi yang bermuatan penghinaan serta pencemaran nama baik dapat dihukum. Hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan paling banyak denda adalah 750 juta rupiah. Itulah beberapa pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering terjadi di dunia maya. Maka oleh sebab itu, dihimbaukan kepada seluruh pengguna teknologi informasi agar berhati-hati dalam menggunakan apa yang menjadi haknya. Kebebasan berpendapat menurut undang-undang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan 28F. Kebebasan menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak orang lain dan kepentingan umum. Regulasi-regulasi ini berlaku untuk menetapkan kaidah-kaidah yang mengarah pada penerapan hak fundamental individu, baik di sektor pribadi maupun dalam konteks kehidupan bersama.
Setiap individu memiliki hak dasar untuk berbicara dan mengakses informasi sebagai bagian dari hak kebebasan. Hak ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk dari mengekspresikan diri, tapi juga pembentukan opini dan partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan politik. Hak ini tentu memerlukan perlindungan dari negara sebagai entitas politik hukum. Negara tidak hanya menempati otoritas tertinggi, tetapi juga institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi rakyatnya dan memastikan bahwa regulasi terhadap perlindungan tidak merugikan individu. Dalam mendukung kebebasan berekspresi dan berpendapat, rakyat sebagai individu mendapatkan hak untuk menyampaikan pandangan mereka baik di dunia nyata atau melalui media sosial. Era digital teknologi informasi mempercepat komunikasi dan ekspresi pendapat, tetapi juga membuka celah penyalahgunaan. Media sosial menjadi platform utama untuk menyampaikan pendapat. Pengguna media sosial di tahun 2023 per bulannya mencapai 167 juta jiwa atau setara dengan 60,4% populasi penduduk di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial. Hal ini turut memberikan fakta bahwa pengaruh besar dari media sosial dalam membentuk dinamika informasi dan opini masyarakat. Dan relevasinya terdapat perdebatan mengenai regulasi digital, khususnya Undang-Undang IT, serta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di ranah daring. Media sosial adalah dampak dari globalisasi di bidang teknologi informasi yang menawarkan kemudahan berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudahan berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain di dunia secara instan melalui gawai atau gadget para pengguna media sosial. Dengan kemudahan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat semakin bebas dalam mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial, menertibkan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan individu atau kelompok. Baik, adapun dampak hukum pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat, yaitu penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Undang-Undang ITE dapat digunakan untuk mengatasi kebebasan berpendapat, terutama jika pendapat tersebut dianggap merugikan pihak tertentu. Hal ini menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi banyak individu dalam menyampaikan ide dan pandangannya. Yang kedua, overregulasi dan cemas hukum. Ketakutan akan sanksi hukum dapat membuat individu enggan berpendapat secara terbuka. Dalam situasi ini, banyak orang memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka, sehingga mengurangi diskusi yang sehat. Yang ketiga, penuntutan pidana yang mengancam. Dalam beberapa kasus, penuntutan pidana menggunakan Undang-Undang ITE dapat menimbulkan efek selling effect terhadap ekspresi dunia maya. Ini dapat membuat banyak individu merasa tidak bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, ketidakjelasan kriteria pelanggaran. Banyak pengguna merasa kebingungan tentang batasan mana yang dapat dianggap sebagai pandangan pelanggaran di bawah Undang-Undang ITE yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan suasana yang tidak tenang di kalangan pengguna media sosial. Adapun tantangan dan solusi terhadap dampak hukum Undang-Undang ITE dalam kebebasan berpendapat, yaitu tantangan yang pertama, kurangnya pemahaman Undang-Undang ITE terhadap masyarakat, yang dalam artinya masyarakat masih banyak yang menyalahgunakan peraturan yang ada, melakukan pelanggaran dan salah tafsir terhadap aturan tertentu. Yang kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten yang seringkali disalahgunakan untuk membungkam kritik, yang artinya penegakan hukum ini tidak konsisten, tidak adil atau pilih kasih, sehingga masih banyak disalahgunakan untuk membungkam kritik, terutama terhadap pihak tertentu yang menggunakan kepentingan tertentu. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap privasi dan hak asasi manusia yang terbatas, yang artinya masih lemahnya aturan dan mekanisme dalam melindungi data pribadi serta menjamin hak kebebasan. Adapun solusi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu pendidikan hukum terhadap masyarakat,
yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan aturan hukum, sehingga masyarakat lebih sadar akan hukum, menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran, serta melindungi hak-haknya. Kemudian yang kedua yaitu penegakan hukum yang berimbang dan adil, yang berarti tidak memihak, memastikan setiap individu sama di depan hukum. Kemudian tidak didiskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang ITE yang bertujuan untuk memperjelas batasan kritik dan mencegah penyalahgunaan yang dapat membungkam suara masyarakat. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang ITE memiliki tujuan yang baik untuk menjaga ketertiban di dunia maya. Namun penerapannya perlu dilakukan dengan bijak agar tidak menghambat kebebasan berpendapat. Penegakan hukum yang tidak bijak dapat menimbulkan efek menakutkan bagi individu dan masyarakat untuk berbicara bebas. Solusi harus mencakup edukasi masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.